Haji Darso, nyanyian bambu dari Tatar Sunda. Di tanah yang subur oleh embun pagi, di antara hamparan sawah yang berbisik lembut ditiup angin pegunungan, lahirlah seorang anak desa yang kelak akan menjadi suara dari budaya Sunda. Namanya adalah Haji Darso. Ia bukan hanya seorang seniman, ia adalah gema dari bambu yang dipukul dengan rasa. Adalah suara rakyat yang menjelma menjadi nyanyian. Adalah denyut kehidupan sederhana yang diangkat ke panggung keabadian. Haji Darso lahir di wilayah Subang, Jawa Barat pada dekade tahun 1940-an. Sebuah masa ketika Indonesia masih merangkak mencari jati dirinya. Ia lahir bukan dari keluarga bangsawan, bukan pula dari lingkungan elit seni. Ia lahir dari rahim kesederhanaan, dari kehidupan yang bersahaja. Sejak kecil, Darso hidup dengan alam. Ia mengenal suara gemericik air, desir angin, dan bunyi bambu yang beradu secara alami. Dari sanalah mungkin benih cintanya pada bunyi dan irama mulai tumbuh. Tak ada sekolah musik mewah, tak ada guru profesional yang membimbing dengan teori. Yang ia miliki hanyalah rasa. Dan dari rasa itulah lahir kepekaan. Di tengah perjalanan hidupnya, Darso bertemu dengan sesuatu yang kelak menjadi bagian dari jiwanya, yaitu calung. Calung bukan sekedar alat musik. Ia adalah identitas. Ia adalah suara tanah Sunda yang terbuat dari bambu. Dimainkan dengan ketukan sederhana, namun penuh makna. Bagi sebagian orang, calung mungkin hanyalah hiburan kampung, namun tidak bagi Darso. Di tangannya lah calung menjadi hidup. Ia berbicara, ia bernyanyi, ia menangis. Darso tidak sekedar memainkan calung, ia menyatu dengannya. Perjalanan Darso bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus menapaki jalan panjang, dari panggung kecil ke panggung yang lebih besar, dari hiburan rakyat di kampung-kampung hingga dikenal oleh masyarakat luas. Ia tampil dengan apa adanya, tanpa kemewahan, tanpa pencitraan berlebihan, hanya dengan suara, rasa, dan kejujuran. Dan justru karena itulah ia dicintai. Suara khasnya serak, namun penuh tenaga, menjadi ciri yang tak tergantikan. Ia tidak berusaha menjadi orang lain. Ia menjadi dirinya sendiri. Lagu-lagu yang menghidupkan rasa dari tangannya, lahir banyak karya yang kemudian menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Sunda. Lagu-lagunya bukan sekadar hiburan. Ia adalah cerita tentang cinta yang sederhana, tentang rindu yang tak sampai, tentang kehidupan rakyat kecil, tentang tawa yang membunyikan luka. Beberapa lagu yang melekat di hati masyarakat antara lain Durian, lagu tentang cinta yang mendalam dan tak lekang oleh waktu. Mawar Bodas, lambang kesucian dan keindahan perasaan. Kabogoh Jauh, kisah rindu yang dipisahkan jarak. Dalam setiap bait, Darso tidak hanya bernyanyi, ia bercerita, dan dalam setiap cerita, pendengarnya menemukan dirinya sendiri. Gaya yang merakyat, ada sesuatu yang berbeda dari Darso. Ia tidak mencoba menjadi mewah. Ia tidak mengejar popularitas dengan cara instan. Ia hadir sebagai rakyat untuk rakyat. Gayanya sederhana, kadang diselingi humor, kadang penuh canda. Namun, di balik itu semua, tersimpan kedalaman rasa yang luar biasa. Ia mampu membuat orang tertawa, lalu seketika membuat mereka terdiam dalam haru.
Itulah kekuatan seorang Darso. Menggerakkan hati tanpa harus berteriak. Sebelum Darso dikenal luas, calung sering dianggap sebagai seni pinggiran. Namun ia datang membawa perubahan. Dengan keberanian dan kreativitas, ia mengemas calung menjadi sesuatu yang lebih segar, memadukan unsur tradisional dan modern, membuat aransemen yang lebih dinamis, menyampaikan lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia membuktikan bahwa seni tradisional tidak harus tertinggal, bahwa budaya lokal bisa berdiri sejajar dengan budaya modern. Dan dari situlah nama Haji Darso ataupun Hendarso mulai dikenal luas, bukan hanya sebagai pemain calung, tetapi sebagai pelopor. Lagu-lagunya diputar di berbagai tempat. Namanya dikenal lintas generasi. Namun menariknya, ia tidak berubah. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, tetap menjadi bagian dari masyarakat. Ia tidak menjauh dari akar. Ia justru semakin menguatkannya. Di balik panggung, Darso adalah sosok yang hangat. Ia dikenal sebagai pribadi yang bersahaja dan dekat dengan keluarga. Nilai hidup yang ia pegang sederhana, yaitu kejujuran, kerendahan hati, cinta terhadap budaya sendiri. Baginya, kesuksesan bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa kuat kita berpijak pada akar. Seperti lagu yang perlahan mendekati akhir, perjalanan hidup Darso pun sampai pada titik perhentian. Pada tanggal 12 September 2011, Haji Darso menghembuskan napas terakhirnya. Namun sejatinya, ia tidak benar-benar pergi, karena suara tidak pernah mati. Ia hanya berpindah dari panggung ke kenangan, dari tubuh ke jiwa masyarakat. Ia meninggalkan semangat untuk mencintai budaya sendiri. Bukti bahwa kesederhanaan bisa menjadi kekuatan, inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya tanpa melupakan akar. Hingga hari ini, lagu-lagunya masih dinyanyikan, masih didengar, masih dirasakan. Dan setiap kali suara calung berbunyi, seolah ada bisikan lembut, Darso masih di sini. Haji Darso adalah bukti bahwa keindahan tidak selalu lahir dari kemewahan. Kadang ia tumbuh dari bambu sederhana yang dipukul dengan rasa cinta. Ia adalah suara dari tanah Sunda. Ia adalah cerita yang tidak akan selesai. Ia adalah nyanyian yang akan terus hidup selama masih ada hati yang mau mendengarkan.